Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya dengan Dr. Eksis Grekanine. Saya dari kelompok 2, kelompok Laskar CPNS Angkatan 70 Kabupaten Pasir. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas video dengan mengambil 2 tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai kepahlawanan yang dapat memotivasi saya sebagai PNS. Makam Pahlawan Nasional Dr. Garungan Seul Samuel Jaka Pratulangi atau yang dikenal sebagai Dr. Sam Ratulangi bertempat di Tondano. Beliau adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang merupakan anak dari Josias Ratulangi dan Agustina Gerungan yang lahir di Tondano pada tanggal 5 November 1890 dan meninggal pada 30 Juni 1949. Dr. Sam Ratulangi menempuh pendidikan di KWS Koningen Wilhelmina School Batavia, kemudian melanjutkan di Universiteit van Amsterdam dan Universitas Zurich, dan merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor. Dr. Samratulangi juga menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volkskrant yang berperan dalam perjuangan pergerakan nasional dengan memperjuangkan hak-hak orang Minahasa dengan cara menghapuskan kerja paksa atau Herediensten dan agar diperlakukan setara dengan warga Belanda. Akan tetapi, pergerakan Dr. Samratulangi di Volkskrant harus terhenti di tahun 1937, ditangkap oleh polisi kolonial Belanda dan dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung karena pandangan politik yang berbeda. Pada Juni 1945, Dr. Samratulangi mendirikan organisasi Sumber Darah Rakyat atau Sudara yang bertujuan untuk menyatukan semangat rakyat untuk segera mencapai kemerdekaan, di mana Jepang saat itu sudah dalam keadaan terdesak karena Perang Dunia Kedua. Pada 7 Agustus 1945, Dr. Samratulangi bergabung dalam PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan terbentuklah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan terangkatnya secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Samratulangi akhirnya menutup usia pada 30 Juni 1949 dan jenazahnya dibawa pulang ke Tondano untuk dimakamkan. Pada Agustus 1961, dianugerahi gelar pahlawan Indonesia oleh Presiden Soekarno. Semasa hidupnya, prinsip Dr. Samratulangi Sitau Timou Tumoutou yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis. Maria lahir pada 1 Desember 1872 dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan merupakan saudara dari A.A. Maramis yang merupakan Menteri Keuangan pada awal kemerdekaan. Maria menjadi yatim piatu sejak usia 7 tahun dan diasuh oleh paman dan tantenya. Maria hanya mengenyam pendidikan sampai SD karena pada saat itu perempuan di Minahasa hanya boleh mendapat pendidikan sampai SD saja. Tapi Maria tidak patah semangat. Dia tetap berusaha belajar dari orang-orang terpelajar sekitarnya meskipun harus mendobrak tradisi. Menurut Maria, seorang ibu adalah inti dalam keluarga, dan perempuan juga adalah inti dalam masyarakat. Dengan demikian, perempuan juga harus mendapat kesetaraan dalam menempuh pendidikan sama seperti laki-laki. Setelah menikah, kemudian Maria pindah ke Manado pada tahun 1917 dan bersama beberapa temannya membuat organisasi PIKAT, Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, sebagai wadah perempuan Minahasa untuk mengatasi permasalahan sehari-hari dan berkembang pesat dan mempunyai cabang hingga Kalimantan dan Jawa. PIKAT juga mendirikan sekolah khusus putri dan sekolah menengah kejuruan lengkap dengan asramanya atau Huishon School PIKAT. Perjuangan Maria tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga mengambil andil dalam dunia perpolitikan di Minahasa. Jasa dan peranan Maria hingga kini terus dikenang, terutama pada bidang pendidikan yang menjadi awal pergerakan kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan di tanah Minahasa. Maria menutup usia pada 22 April 1924 dan pada tahun 1969 pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maria Walanda Maramis. Baik, dari 2 tempat yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama dari Makam Pahlawan Nasional Dr. Samratulangi dan yang kedua dari Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis memotivasi saya agar kiranya dapat menjadi PNS yang memiliki sifat dan patriotisme yang tinggi, yang kedua tidak menyerah dalam tekanan apapun dan dalam keadaan apapun, dan ketiga kiranya
dapat menjadi seperti semboyan Dr. Samratulangi, Sito Timou Tumouto, yaitu manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lainnya. Sekian dan terima kasih.